Oke, selamat siang semuanya para penonton BIM yang ada dimanapun. Saat ini kita lagi kondisi yang berbeda nih. Kita lagi ada di lapangan futsal. Biasanya kita ada di panti-panti, di jalan-jalan. Sekarang kita lagi ada di Gor Bumen Jaya yang ada di Bekasi. Nah, saat ini sekarang BIM sedang melakukan program baru yang dimana tidak hanya berbagi untuk orang-orang yang sedang ada di jalan ataupun juga yang sedang ada di panti asuhan, tapi kita juga ada untuk dukungan, memberikan dukungan kepada anak-anak dan juga untuk ke arah olahraga untuk memberikan mereka saluran hobi, ya kan, kita juga bisa bantu mereka. Dan saat ini kita sedang memberikan dukungan dana kepada SD Setia Dharma. Nah, saat ini kita sedang berada dengan pelatihnya, yaitu dengan Pak Jaka ya. Siap, ya? Pak Jaka. Siap, Bang Alek. Oke, saya perkenalkan, saya Jaka Saputra, pelatih dari SDT Setia Dharma yang mengikuti kegiatan di AAV ini. Ya, saat ini SD Setia Dharma sedang ini ya Pak? Ya. Apa namanya, sedang ikutin liga ya? Betul. Untuk futsal Setia Dharma itu kita mengikuti liga di Kabupaten Bogor yang diadakan di pusat dan dibagi zona ke Bogor Timur gitu. Gitu, oke. Nah, tapi sebelumnya ini Pak, bisa diceritakan tidak sudah berapa lama Pak Jaka melatih futsal di SD Setia Dharma ini? Awalnya itu bisa terlibat seperti apa? Ya, untuk pertama sih saya bisa bergabung di futsal Setia Dharma itu di tahun 2024, tepatnya di bulan Agustus. Dan kebetulan saya pun sangat hobi dengan olahraga. Oke, gitu. Makanya bisa olahraga. iya, saya hobi dengan olahraga, terutama di sepak bola dan futsal. Makanya kenapa saya ikut di Setia Dharma ini, karena saya hobi, ya hobi saya bisa membawa kenikmatan mungkin bagi diri saya sendiri. Ya, betul. Gitu. Oke. Terus apa yang membuat futsal jadi olahraga pilihan untuk diajarkan ke anak-anak SD? Iya, kenapa saya bisa pilih untuk olahraga futsal? Karena futsal ini sudah sangat berkembang gitu di Indonesia gitu, Ya, apalagi khususnya di Bogor Timur yang sangat benar-benar ramai liga-liga, event-event yang sudah diadakan. Ya, makanya liga juga ya. Iya, makanya saya sebagai pelatih coba untuk mengajak anak-anak SDT Setia Dharma ini ikut di kegiatan Liga AAV Kabupaten Bogor Timur ini. Iya, makanya yang satu ya untuk pengalaman anak-anak, karena anak-anak itu jujur sangat kurang pengalaman gitu. Makanya saya mencoba memberanikan diri untuk ikut di Liga AAV ini. Iya. Karena pun juga biasanya untuk kondisi anak-anak masih SD, biasanya kan itu ekstrakurikuler hanya sebagai bersifat umum saja ya Pak? Betul. Tidak ada yang sampai masuk ke olahraga liga, juara gitu ya? Iya. Wah, jadi tersalurkan sekali ya. Nah, kalau gitu untuk saat ini perjuangan tim bisa digambarkan tidak kondisi tim saat ini dari sisi semangat anak-anak, latihan rutinnya, sampai dengan tantangan apa yang biasa dihadapi? Untuk kondisi tim, alhamdulillah kita cukup baik gitu. Anak-anak sangat siap karena saya pun ikut dengan motivasi anak-anak yang sangat tinggi gitu. Karena anak-anak pun harus punya cita-cita yang lebih tinggi. Betul. Gitu. Begitupun saya dulu sangat kurangnya jam terbang, event atau liga gitu. Makanya ketika saya beranjak dewasa, hobi saya sudah selesai, gitu. Saya harus seperti apa nih menyalurkannya gitu. Makanya saya diajaklah oleh salah satu rekan saya untuk ikut di eskul ini di Setia Dharma. Makanya saya sangat beruntung lah. Kenapa? Karena jarang orang yang ada hobi tapi tidak bisa disalurkan. Nah, disitulah saya ikut berkecimpung di hobi saya, dan semangat anak-anak pun untuk Liga AAV ini sangat luar biasa saya akui gitu. Untuk pertandingan pun tadi anak-anak berjalan sudah sangat semangat, intensitas tinggi, tapi tetap fire yang dijalankan gitu. Tidak ada saling mencederai lawan. Dan untuk kondisi tim,
anak-anak semuanya hadir, walaupun ada 2 pemain yang tidak hadir dikarenakan yang satu baru disunat, yang kedua semalam qadarullah sakit, kita tidak ada yang tahu, makanya dia tidak bisa ikut dalam tim hari ini gitu. Nah, kemudian ada nggak satu momen atau cerita yang bisa menginspirasi sebagai pelatih dari Bapak Jaka sendiri? Kalau untuk momen saya itu apa ya, ketika saya melatih itu dengan kondisi anak-anak yang di luar yang saya sudah prediksi, di luar ekspektasi saya lah. Ketika saya sudah semangat tinggi, tapi anak-anak pesimis, karena kan eskul ini kan kita sifatnya itu berbayar. Kadang ada yang ikut bayar, kadang yang tidak. Tapi saya dengan ya hobi saya, tekad saya, semangat saya, anak-anak yang punya kualitas atau tidak punya kualitas, apabila tidak atau ya uang, karena kan orang tua itu tidak selalu punya uang. Makanya saya selalu bilang, kalau mau latihan, ayo ikut latihan, nggak apa-apa gitu. Makanya saya ke anak-anak selalu bilang, kalau tidak ada uang nggak apa-apa, ikut dengan bapak, yang penting kamu semangat latihannya, itu udah cukup buat bapak gitu. Yang penting tuh anak bisa tersalurkan ya. Betul, iya, karena udah jarang sekali gitu kan, apalagi kita mengikuti Liga V Kabupaten Bogor Timur ini, yang sekolah itu notabene sekolah ya, udah nggak ada sama sekali, karena kebanyakan klub, dan saya pun memberanikan diri untuk ikut liga ini, karena liga ini pun kita tidak hanya di Kabupaten Bogor gitu. Setelah main kita antar zona, kita berada di zona Bogor Timur, kita berada di peringkat 1 dan 2, kita bisa main antar regional, Bogor Timur, Selatan, Bogor Barat, Bogor Barat dan Bogor Pusat gitu. Dan setelah kita bisa di peringkat 1-2 di kabupaten, kita punya target lagi, karena liga ini sangat besar, kita bakal main di nasional. Tentunya ini seluruh Indonesia akan datang. Wow, gitu. berarti bisa nasional berarti ya, Pak? Iya, sampai nasional. Bahkan ya dari Papua, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, Surabaya, dari Pekanbaru pun dia ada semua di dalam satu liga ini. Makanya target setelah ini untuk tahun ini nasional kita adanya di kota Surabaya. Kota Surabaya. Iya, saya pun bilang ke anak-anak, ayo kita berani, kita bisa untuk berkembang lebih jauh lagi, karena apa? Bapak percaya dengan anak-anak, saya percaya dengan anak-anak, karena apa? Walaupun orang menganggap sebelah mata, tapi bagi saya itu sebuah permata bagi saya, gitu. Mantap. Anak-anak ini betul-betul kita salurkan ya. Iya, ya. betul Kak. Oke. Kemudian gimana Pak dengan event yang sekarang dijalankan ini? Persiapan tim ini menjelang lomba seperti apa? Dan apa yang Bapak bisa sampaikan ke anak-anak sebelum mereka turun ke lapangan gitu? Untuk persiapan tim kita sudah cukup baik, walaupun kita sempat libur jeda latihan, karena kan kemarin sempat Idul Fitri dan di bulan puasa, dan di bulan puasa pun kita adakan latihan, tapi tidak intensif banget, karena anak-anak pun masih dalam puasa gitu. Ada yang mau puasa pun, tapi ya nggak mau capek-capek gitu. Makanya event Liga AV ini pun dimulainya setelah Lebaran Idul Fitri. Jadi kita mempersiapkan tim itu agak tersendat karena waktu gitu. Jadi anak-anak ada yang mudik pulang kampung. Oh iya benar. Iya, makanya ada yang setelah Lebaran tuh kan biasanya pada sakit, biasa ada aja gitu. Makanya mungkin anak-anak biasanya puasa habis makan kaget lagi. Makanya beberapa pemain ada yang sakit. Ya akhirnya kita bismillah lah untuk mulai lagi latihan seperti biasa. Kemarin latihan di hari Sabtu itu, di minggu lalu, alhamdulillah anak udah kumpul semua, sudah sangat siap gitu. Walaupun ya untuk hasil kita belum berpihak, tapi saya selalu menekankan ke anak-anak, motivasi. Kalau kalian ingin membanggakan orang tua, ayo kita berjuang sama-sama di lapangan gitu. Kalau mereka bisa berjuang untuk orang tua dan sekolah,
maka dia walau kita nggak tahu rezeki dia itu nextnya itu akan jadi pemain liga atau pemain timnas sekalipun gitu. Yes, mantap sekali. Nah, berarti dengan begitu sekarang dengan dukungan dari Yayasan BIM, ketika mendengar ada yayasan yang datang memberikan dukungan dana untuk tim saat ini, apa yang pertama kali Pak Jaka rasakan? Nah, untuk dukungan support yang segalanya udah dikasih sama Yayasan BIM ini, jujur saya awalnya kaget gitu, karena dan saya pun sebelumnya tidak pernah terjun langsung untuk adanya dorongan gitu, adanya support dana yang sudah diberikan oleh Yayasan BIM ini. Saya jujur kaget ya, bahkan saya berasa mimpi mungkin ini, saya bilang pun, dan saya jujur aja, saya dengan Ibu Amel pun mungkin ini Bu jalur langit gitu, jujur, karena jalur langit, karena saya dan orang tua yang lain pun, dan sebelumnya saya hanya minta doa ke orang tua dan orang-orang tua siswa dan dari pihak dan guru, mohon doanya untuk saya berjuang bisa ada sponsor dan dana yang masuk untuk anak-anak gitu. Dan alhamdulillahnya mungkin ya bertepatannya di bulan Ramadan, mungkin ya bulan yang sangat mulia lah, makanya Yayasan BIM ini mungkin turun langsung kasih support dana ke anak-anak Setia Dharma gitu, yang kita jujur dari kesiapan segala peralatan itu kita kurang, makanya BIM itu support untuk memberikan apa yang kurang dari Setia Dharma ini gitu, dengan memberi baju 20 setel itu saya jujur aja sudah alhamdulillah banget gitu, suatu apresiasi yang tinggi gitu kan dari Yayasan Bakti Indonesia Maju ini, karena benar-benar di luar nalar lah, kalau saya bilang nalar, ini jalur langit ya. Kenapa bisa jalur langit? Karena tidak semua orang seberuntung yang saya rasakan saat ini gitu. Bahkan ya teman saya sendiri pun ya sampai applause gitu, maksudnya hebat gitu kan, sekelas dan sebesar nama Yayasan Bakti Indonesia Maju ini bisa support langsung ke salah satu olahraga futsal Setia Dharma gitu. Dan ini adalah salah satu sponsor yang udah support di kegiatan AFI ini, salah satu tim yang udah disupport sama Yayasan Bakti Indonesia Maju ini gitu, salah satunya. Itu yang lain belum ada, makanya saya sangat bersyukur dan beruntung gitu. Wah, syukurlah kalau ternyata bantuan dari kami, kita dari BIM ya, bisa membantu ya. Iya, itu sangat bermanfaat bagi anak-anak, bagi saya, bagi orang tua siswa, dan bagi guru juga gitu. Dan kemarin pun dari orang tua dan para guru pun bilang ya sangat berterima kasih untuk Yayasan Bakti Indonesia Maju ini, BIM telah support anak-anak sampai sejauh ini, dan kita pun sama-sama berdoa kita akan bawa juga nama Yayasan Bakti Indonesia Maju ini berkembang lebih pesat lagi, karena target sesuai dengan target saya, kita main di regional, di kabupaten, dan target di akhir yaitu di nasional gitu. Jadi agar orang-orang tahu di seluruh Indonesia apa sih Yayasan Bakti Indonesia Maju ini gitu. Makanya dengan target saya ya saya akan kembangkan Yayasan Bakti Indonesia Maju ini lebih luas lagi dan bisa bermanfaat bagi orang-orang. Syukurlah, mantap. Terakhir, ya, ada pesan yang ingin Pak Jaka sampaikan, baik itu untuk anak-anak atau untuk orang tua mereka, maupun untuk siapa saja yang peduli dengan olahraga dan juga pendidikan anak. Mungkin pesan saya bagi semua orang tua siswa dan bagi pecinta-pecinta olahraga gitu, ayo kita kembangkan sama-sama olahraga futsal ini, kita bantu dorong anak-anak untuk menggapai cita-cita yang lebih tinggi lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Kalau bukan Yayasan BIM, siapa lagi gitu. Mantap. Siap. Oke, Siap. sekian dari situ saja dengan Pak Jaka dari SD Setia Dharma, yang dimana kami sebagai yayasan sudah
membantu cukup apa yang bisa dibantu untuk kebutuhan SD Dharma. Baik, terima kasih. Dan seperti itu kira-kira liputan kami. Anak-anak sudah bermain dengan baik di lapangan dan mereka masih panjang perjalanan di liga ini, betul ya Pak? Betul, masih panjang, sangat panjang liganya. Betul, masih ada match-match selanjutnya yang dimana kami tetap bantu support mereka semua. Oke, terima kasih semua. Salam Bim. Salam Bim. Siap. Oke, Siap, terima kasih.